Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-91. Kalau saudara beribadah atau menjadi jemaat di GBI CK7, GBI PRJ Group CK7, saudara akan familiar dengan Mazmur 91 ini. Diucapkan sebelum ibadah dimulai, dalam doa fajar, kita pujikan, kita baca, kita mazmurkan. Nah, kita akan lebih lagi mengerti ketika kita mempelajari Mazmur 91 ini. Mengapa ada doa seperti ini? Mengapa ini masuk dalam kanonisasi Alkitab kita? Mengapa ini sangat penting, dipandang penting oleh bangsa Israel? Lalu dipergunakan pada saat apa Mazmur ini dilantunkan? Nah, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Kami menyembah-Mu, Yesus, Raja di atas segalanya. Sebab Kau gunung batu, kota perlindungan, Kau yang menolong, Allah yang maha tinggi, nama-Mu dimasyhurkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Amin, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sumber kekuatan kami. Kau segalanya. Yesus Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kau Allah yang besar. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Amin, amin, amin. Keadaan yang luar biasa, keajaiban, pemulihan, kemenangan yang besar adalah dari Tuhan untuk kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas karya-Mu yang indah. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, supaya kami mengerti seperti apa yang Tuhan mau kami mengerti, dan kami melakukan dengan setia semua kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mazmur 91, Perjanjian Lama, halaman 928. Nah, sebelum kita membaca saudara, biasanya orang kalau berdoa itu meminta, memohon, ya minta berkat, minta pemulihan, minta kesembuhan, mohon perlindungan, ya macam-macam. Itu nggak salah, itu tidak salah. Tetapi Tuhan juga mau anak-anaknya berdoa itu begini, memperkatakan iman bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang adil. Menyebut nama-nama Tuhan artinya sebutan-sebutan Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah panjang sabar. Itu juga biar masuk di dalam doa-doa kita. Nah, Mazmur 91 ini saudara, ini sebenarnya doa tentang pengakuan umat Allah pada waktu itu, yaitu orang Israel. Tentang apa? Tentang kebesaran Allah yang mengatur segala sesuatu, sampai-sampai umat pilihannya itu diatur sedemikian rupa aman dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan adalah dalam lindungan Allah yang maha tinggi atau dalam lindungan Allah. Mari kita baca
ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Saudara, saya memakai Alkitab yang sudah disempurnakan, sudah dicetak ulang oleh LAI ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan dari apa yang sudah kita hafalkan, saudara harus mengerti itu. Saya ulang mulai dari ayat 3 ya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular telung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah saudara, sering ini kita ucapkan, kita doakan sebagai sebuah doa pembuka dari sebuah ibadah. Biasanya dilakukan di CK7. Nanti saudara, itu betul-betul persis seperti apa yang orang Israel waktu beribadah. Kita akan pelajari nanti. Nah, doa ini isinya tentang apa, saudara? Tentang pengakuan bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang sanggup melimpahkan segala rahmat dan berkatnya kepada umat yang berdoa kepadanya. Ini tentang pengakuan bagaimana Israel memiliki Allah yang maha tinggi. Doa ini lebih dari sekedar permohonan atau bahkan keluhan. Ini doa penyembahan. Ini doa ucapan syukur. Ini doa pernyataan iman kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang maha tinggi. Kata maha tinggi itu artinya yang tertinggi. Tidak ada pribadi, tidak ada ilah lain, tidak ada sosok manusia lain yang melebihi Allah. Itu. Nah, pengakuan doa seperti ini yang didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Mazmur 91 ini mazmur secara indah sekali melukiskan kehidupan doa yang didengar oleh Tuhan. Sekali lagi ya, ini doa yang indah saudara. Ini doa yang luar biasa. Bukannya sekedar permohonan, permintaan, keluh kesah, pengaduan. Bukan, tapi pengakuan. Doa yang didasari atas pengakuan tentang Allah. Satu-satunya pribadi yang sanggup menjawab doa. Itulah doa yang luar biasa disukai Tuhan. Nah saudara, Mazmur ini digubah atau ditulis, diperuntukkan supaya dilantunkan dalam suatu ibadah secara bersaut-sautan sebenarnya. Di dalam ibadah orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi ya saudara,
Mazmur ini dilakukan atau diucapkan secara bersaut-sautan. Penulis, kalau kita sedikit jeli ya, membagi Mazmur 91 itu dengan 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama memulai dengan suatu pernyataan iman. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang tinggi bagi umatnya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jadi ada 3 kelompok dalam ibadah. Kelompok pertama nih menyatakan bahwa Tuhanlah Allah yang maha tinggi. Tuhan itu tempat perlindungan yang aman dan sentosa. Itu kelompok pertama. Melantunkan doa pujian itu. Lalu dibalas dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini menguraikan tentang sifat Allah sebagai perlindungan bagi umatnya. Kepada mereka yang tidak perlu takut terhadap apapun. Ayat 3 sampai 13 itu dilantunkan sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah perlindungan. Jadi kalau kelompok pertama menyatakan betapa tingginya Allah, betapa luar biasanya Tuhan. Nah, kelompok yang kedua dia menyatakan di tempat yang tinggi itulah sebagai tempat perlindungan yang aman bagi kita semuanya. Dialah Allah yang memulihkan. Dia Allah yang memberikan kesembuhan. Dia Allah yang menjaga kita. Dia Allah yang menolong, memberikan kemenangan demi kemenangan. Tuhanlah yang melindungi kita dari para musuh kita. Nah, itu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga, saudara. Ini mewakili pribadi Allah. Ini mewakili respon Allah terhadap kelompok pertama dan kedua. Pengakuan tentang Allah yang maha tinggi dan menyatakan bahwa hanya kepada Allah kami berlindung. Maka kelompok yang ketiga ini adalah mewakili Allah menyatakan perkenanannya kepada mereka. Di ayat yang ke-14 sampai 16 itu pernyataan dari Allah. Tuhan mendengar doa orang benar. Menjawab pada waktunya yang tepat. Memberi umatnya dengan kelimpahan. Bahkan menyertai mereka senantiasa. Wow. Ternyata kalau kita selidiki Mazmur 91 ini itu luar biasa. Saudara. Saya berharap lewat pembelajaran di Bible Study Online CK7 ini, ketika nanti saudara mengucapkan Mazmur itu, mengkidungkan Mazmur itu, saudara ngerti. Bukan hanya pengakuan bahwa Allah lah tempat yang maha tinggi. Tapi kita juga mengimani, percaya di tempat yang maha tinggi itulah Allah menjadi pelindung bagi kita semuanya. Allah menjadi tempat yang nyaman untuk berlindung dari malapetaka, mara bahaya, bahkan kejaran musuh-musuh. Dan terhadap doa yang penuh dengan iman dari 2 kelompok itu. Kelompok yang ketiga mewakili Allah. Allah mendengar doa. Allah disukakan. Allah senang sekali umatnya mengakui dia sebagai Allah yang maha tinggi. Sehingga Allah mengaruniakan perlindungan. Allah berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di kananmu, tetapi Allah yang membela, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang melindungi. Luar biasa. Dari sini kita diyakinkan orang yang mengandalkan Tuhan itu dilindungi Tuhan. Maka kalau kita sedang menghadapi masalah, entah masalah kesehatan, masalah keuangan atau bisnis, atau masalah ekonomi keluarga, masalah hubungan keluarga, masalah apapun juga. Kita tahu sekarang, larinya kemana saudara? Ke Tuhan. Allah yang maha tinggi itu, disitulah Tuhan sediakan tempat perlindungan. Ya, mungkin perlu proses untuk menyelesaikan masalah. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketabahan. Tetapi Tuhan menjamin kalau engkau ada di tempat yang maha tinggi ini, engkau akan sanggup menyelesaikan masalah. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita.
Tuhan tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita. Supaya kita punya pemahaman seperti pemazmur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi. Berkat jasmani dan rohani akan menjadi bagian saudara dan saya. Lalu kalau kita lebih dalam lagi saudara, Mazmur ini menawarkan keamanan bagi anak-anak Tuhan. Siapa yang diberi tawaran oleh Tuhan tentang keamanan? Siapa yang mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, mendapatkan keamanan pelindungan? Mereka yang menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Mereka yang menyerahkan dirinya kepada tuntunan Tuhan. Mereka yang percaya bahwa hanya Tuhanlah tempat untuk menyelesaikan semua problem hidupnya. Semakin banyak kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, semakin kita tinggal di dalam tempat perlindungan Allah itu, maka semakin kita dikuatkan, diteguhkan, ya, dipulihkan, diberkati, diberikan kelepasan. Itu jaminan dari Tuhan. Sampai-sampai tadi katakan, ya kan? Musuh itu rebah di sana, rebah di sini. Bergelimangan di sana dan sini. Kita hanya menyaksikannya. Kata menyaksikannya itu kita terluput dari hukuman. Terluput dari serangan musuh kita. Kita hanya menyaksikannya, artinya Allah lah yang berperang buat kita. Ini jaminan, saudara. Ini jaminan. Allah menawarkan kepada umatnya. Allah menawarkan kepada kita. Ketika engkau menghadapi masalah, kemana kamu pergi? Kalau kepada Tuhan, dia tawarkan perlindungan. Tawarkan tempat yang sangat nyaman. Sekalipun kita masih dalam pergumulan permasalahan, tapi Allah menjamin dia bersama dengan kita. Dan kalau Allah bersama dengan kita cakap menanggung segala sesuatu. Oh, ini sangat luar biasa, saudara. Sangat menarik sekali. Menarik sekali. Nah, kata-kata Allah yang maha tinggi. Allah itu punya sebutan. Ya. Allah itu punya sapaan. Allah itu punya nama. Ya. Nama-nama Allah, bukan Allah banyak ya, bukan. Tapi Allah yang satu, Allah yang ehad itu, Allah yang satu itu memiliki sebutan banyak. Nah, salah satunya adalah Allah yang maha tinggi. Nah, saya mencatat saudara, ada 4 sebutan Allah di dalam Mazmur bab 1 ini. Yang pertama, Allah yang maha tinggi itu menunjukkan bahwa ia lebih besar daripada ancaman apapun yang sedang kita hadapi. Maha tinggi. Dia bertahta di atas segala-galanya. Kata maha tinggi itu gitu. Jadi Allah lebih besar dari segala pergumulan, masalah, problem hidup kita yang sedang kita hadapi. Dia maha tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutan sebagai Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan tentang kuasa Allah untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh kita. Musuh kita apa? Kalau zaman perjanjian lama Israel itu musuhnya kan bangsa-bangsa. Bangsa Filistin, ya, Mesir, Moab, Amon, ya, Edom dan lain-lain. Sementara di perjanjian baru musuh kita bukan darah dan daging. Apa itu? Penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang hendak membawa kita kepada kematian kekal. Nah, kalau kita mengakui bahwa Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kuasa, dialah yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Mampu membinasakan musuh kita. Ketika kita mengakui bahwa engkau Allah yang maha kuasa, maka iman kita berkata, lalu kita bertindak atas kuasa itu, mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi yang pertama Allah maha tinggi. Melebihi apapun juga, lebih besar dari apapun juga. Allah maha kuasa. Kuasanya mampu membinasakan setiap musuh kita. Lalu yang ketiga,
disebut seperti Tuhan. Kalau orang Israel memanggil Tuhan itu dengan Adonai. Adonai. Nah, kata Tuhan atau Adonai ini meyakinkan kita sebagai orang percaya bahwa kehadirannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Itu Adonai. Tuhan. Dia selalu ada. Dia omnipresent. Dimanapun umatnya berdoa, di belahan bumi manapun umatnya berdoa, dia ada. Itu namanya Tuhan, Adonai. Nah, kalau kita membaca kata Allah, itu Elohim. Jadi kalau orang Ibrani, orang Israel memanggil Tuhan itu dengan dua kata itu. Adonai, Elohim. Atau Tuhan, Allah. Gitu. Nah, Elohim ini atau Allahku ini mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergaul secara intim, hadir di dalam kehidupan umatnya. Wow, saudara, ini gak semua orang mengalami. Hanya umat yang memanggil Tuhan Allah sebagai Allahku, Elohim. Itu artinya Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang tinggal bersama dengan umatnya. Nah, siapa Allah yang tinggal dengan umatnya? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau dulu bangsa Israel memanggil Tuhan sebagai Tuhan atau Adonai, Allahku atau Elohim. Dua sebutan nama ini ada di dalam Yesus Kristus. Dia hadir dimanapun kita berada. Yang kedua, dia mau bergaul karib dengan kita. Dia mau berintim-intiman dengan kita. Dia mau sedekat mungkin dengan kita. Itu sebabnya mengapa dia turun ke dunia. Itu sebabnya kenapa Yesus lahir sebagai manusia di dunia. Karena dia pengen menjadi sama seperti kita. Itu menandakan sifat kealahan tentang Elohim itu. Di dalam diri Yesus, pribadi Bapa di surga, itu dapat kita rasakan. Nah, ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah kebangkitannya, maka Roh Kuduslah yang turun ke dunia. Untuk apa? Melakukan tugas-tugasnya. Ya sebagai yang maha tinggi, ya sebagai yang maha kuasa, ya sebagai Adonai atau Tuhan, ya sebagai Elohim atau Allah. Kalau kita mengerti tentang hal ini, maka Mazmur 91 itu tergenapi dalam hidup kita. Oh, luar biasa bukan? Oleh sebab itu, mari bukan hanya mengucapkan saja, bukan hanya sekedar melafalkan saja, tapi timbul di hati kita, di iman kita, bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, Maha Tinggi, Dia adalah Adonai, Elohim. Dalam diri Yesus Kristus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, jangan gantikan apapun juga. Jangan gantikan Tuhan dengan apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka kita diberkati di bumi dan di surga. Dan itulah Mazmur 91. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengerti sekarang. Beberapa waktu kami membaca, melafalkan, mendoakan dengan cara-cara mengucapkan Mazmur 91. Sekarang kami lebih mengerti lagi bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi. Engkau adalah Elohim Adonai. Allah yang mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dengan demikian, kami ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Dalam diri Yesus Kristus itulah semua keberadaan Allah Bapa dinyatakan buat kami semuanya. Maka kami berjanji, kami hanya mau mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kami hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha anak-anak-Mu, diberkati Tuhan.
Bahkan kesehatan kami pun ada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan apa yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.